sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini, anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelumnya kita absensi dulu ya, presensi dulu. Apa ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa? Salsabila. Salsabila kenapa? Sakit katanya. Oh sakit. Terus ada lagi? Bisa sakit juga atau Bapaknya pergi Bu, ada acara keluarga. Jadi selain Anissa Arviata sama Salsabila berangkat semua ya? Sadewa. Oh iya, sama Sadewa. Oke, karena ada yang masih ingat materi minggu lalu apa? Kata-kata sulit dalam teks observasi. Oke. Kan dalam bab ini kita itu mempelajari tentang ciri-ciri dari teks observasi, kemudian kaidah kebahasaan, dan untuk pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai menulis teks laporan hasil observasi. Mungkin ada yang tahu laporan hasil observasi itu apa? Belum tahu? Teks hasil laporan observasi itu merupakan teks yang berisi tentang hasil observasi kalian mengenai suatu benda, dan di dalamnya itu terdapat strukturnya, yaitu pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi umum, dan kesimpulan. Baik, masuk ke pembelajaran hari ini. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, dan tiap-tiap kelompoknya itu terdiri dari 4 orang. Nah, di sini Ibu akan membagikan lembar kerja seperti ini. Di atas ini tuh sudah tertulis mengenai petunjuk bagaimana kalian mengerjakan lembar kerja ini. Sebelumnya kalian mengelompok dulu ya dengan teman-temannya. Kalau sudah, Ibu akan membagi lembar kerja ini untuk tiap-tiap kelompok. Oke, apakah semua sudah menerima lembar kerja yang Ibu berikan? Mungkin Ibu akan memberikan kalian waktu 30 menit untuk mengerjakan ini. Kalau ada yang kesulitan bisa angkat tangan ya. Ini dikumpulkan atau tidak? Iya, ini nanti di akhir biasa dikumpulkan ya. Paham? Kerjakan ya.
Baik, apakah kita sudah selesai mengerjakan perhatian anak-anak? Ya, Sudah ada yang belum selesai? Sudah. Sudah selesai, Bu. Ada yang merasa kesulitan nggak mengerjakan tugas kali ini? Mungkin kesulitan dalam mengolah katanya itu Bu, dalam bentuk tulisan seperti itu. Oh, jadi kayak mengembangkan dari kata-kata yang informasi yang kamu dapatkan ya? Iya betul. Mungkin ada salah satu atau salah dua yang mau presentasi ke depan dari hasil diskusi kelompok kalian. Saya aja Bu. Saya. Ya, boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya itu perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan terkait dengan teks laporan hasil observasi dari kelompok kami mengenai keanekaragaman suara di Indonesia. Nah,
kami mendapati definisi nih yang pertama yaitu flora Indonesia itu mencakup berbagai jenis tumbuhan yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Keanekaragaman flora ini dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim tropis, serta perbedaan ekosistem yang ada di setiap daerah. Kemudian, itu tadi kan masih di dalam definisi. Nah, kami di deskripsi bagian menyebutkan tentang spesies-spesies yang ada di Indonesia. Misalnya, Indonesia memiliki sekitar 40.000 spesies tumbuhan yang terdiri dari berbagai jenis pohon, bunga, kemudian ada tanaman obat, dan tumbuhan endemik yang terdapat di beberapa wilayah seperti di Jawa, kemudian di Papua, Kalimantan, dan Sumatera. Dan Indonesia itu juga dikenal memiliki hutan hujan tropis yang kaya akan keanekaragaman hayati. Seperti di daerah kering ya, kalau kita melihat itu di Nusa Tenggara yang terdapat vegetasi khas seperti pohon lontar dan kaktus. Jadi itu ada flora endemik, kemudian ada tanaman hutan tropis, kemudian ada tanaman obat dan rempah, kemudian penjelasannya adalah kalau flora endemik itu contohnya seperti Rafflesia arnoldi, kan kita tidak asing lagi nih dengan Rafflesia arnoldi yang pernah dibahas ketika kita SD, itu berada di Pulau Sumatera. Kemudian tanaman hujan tropis itu merupakan seperti pohon meranti, ulin, dan cendana. Kemudian yang ketiga itu adalah tanaman obat rempah yang Indonesia kan mengenal tanaman rempah itu seperti cengkeh, kemudian ada pala, dan kemudian ada kayu manis yang menjadi komoditas utama sejak kita dulu dijajah di waktu Belanda seperti itu. Nah, kemudian selain itu banyak juga tanaman obat seperti jahe, temulawak, dan kunyit yang digunakan dalam pengobatan tradisional. Nah, adapun simpulan yang dapat yang kami paparkan yang pertama adalah keanekaragaman flora Indonesia itu merupakan aset penting bagi ekosistem dan kehidupan manusia. Yang kedua, pelestarian flora terutama spesies endemik dan langka perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan lingkungan serta manfaatnya bagi generasi mendatang. Sudah cukup, Bu? Terima kasih Mas Zidan. Boleh tepuk tangan teman-teman. Baik, dari presentasi Mas Zidan tadi, apakah ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu? Kalau tidak, menurut kalian presentasi dari kelompok 1 itu apakah jawabannya benar? Benar. Baik, setelah kalian mengerjakan LKPD ini, mungkin Ibu perlu menegaskan sekali lagi ya mengenai bagaimana kalian harus menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu kalian harus menentukan objek yang akan kalian teliti terlebih dahulu, entah itu dari lingkungan sekitar ataupun dari hewan favorit ataupun dari barang-barang yang kalian sukai. Kemudian setelah itu kalian mengumpulkan informasi-informasi apa yang kalian peroleh dari benda tersebut, misalnya dari ciri-cirinya ataupun dari sesuatu yang menarik dari benda tersebut. Kemudian setelah itu kalian menyusun kerangka teks LHO terlebih dahulu sebelum menulisnya ya. Jadi di kerangka ini itu terdapat struktur teks LHO yang pertama yaitu ada pernyataan umum, kemudian ada deskripsi bagian, kemudian ada deskripsi manfaat dan kesimpulan. Nah, setelah kalian mengumpulkan informasi-informasi tadi, kalian kembangkan menjadi dalam struktur teks LHO sesuai dengan kaidah pembahasan yang baik dan benar. Mungkin itu yang bisa Ibu tegaskan pada pertemuan kali ini. Dan di pertemuan selanjutnya kalian akan membahas mengenai mengubah teks LHO menjadi buku tempel. Mungkin baik, sekian pemaparan materi dari Ibu pada hari ini. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.